Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Ilham, kenapa tidak menjawab salam? Sedang sakit? Tidak, Bu. Lupa ini. Lupa di-unmute, Bu. Oke. Kalau ada apa-apa bilang ya. Oke, anak-anak bertemu lagi ya dengan Ibu di mata pelajaran desain grafis. Berarti anak-anak gimana nih kabarnya? 1 minggu tidak bertemu Ibu, apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, Bu. Saya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa, Bu. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Semuanya pada sehat ya, berarti. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, diluruskan dulu ya niatnya untuk belajar. Tempat duduknya yang nyaman agar matanya bisa diterima dengan baik. Dan jangan lupa dari awal sampai akhir harus on cam ya anak-anak sebagai bukti kehadiran. Kalau misalkan ada kendala, boleh ceritakan ke ibu atau di grup gitu ya, ke PJ atau KM-nya. Nah, setelah itu sekarang untuk memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mangga kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kepada Anak Ijan, boleh? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Naijan ya yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita akan absen dulu nih, apakah anak-anak hadir semua atau tidak. Oke, untuk absen yang pertama ada Akil Fadila, apakah hadir? Hadir. Izan Al-Hakin Labai, apakah Hadir, Bu. hadir? Hadir. Wilham Ramadan, apakah hadir? Hadir, Bu. Narim itu sedang apa ya? Sedang main game ya? Ya, Bu. Maaf, Bu. Coba disimpan dulu ya, gamesnya sama gadgetnya, fokus ke pembelajaran Ibu hari ini, supaya matanya bisa diterima nih, supaya anak-anak nanti ulangannya nilainya bagus-bagus. Jangan diulangi lagi ya, Bu Wilham. Ya, Bu. Maaf, Bu. Oke, anak-anak bukan hanya Wilham ya, tapi anak-anak yang lain juga harus tetap memperhatikan Ibu ya. Jauhkan dari semacam-macamnya distraksi gitu ya. Oke, coba sekarang ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar materi baru apa? Ada yang tahu tidak? Belum tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan ya dari capaian pembelajaran, kontrak belajar, sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu izin share screen ya, anak-anak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi hari ini kita itu akan mempelajari dari tools dasar di Adobe Illustrator gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya juga di sini ada kontrak belajar yang harus kita sepakati di awal ya. Yang pertama, kamera dihidupkan ketika pembelajaran sebagai bukti kehadiran, dan jika ada yang terkendala boleh berkabar gitu ya anak-anak. Yang kedua, harus hadir tepat waktu. Yang ketiga, harus disiplin di kelas ya, jangan sampai ada gangguan-gangguan lain. Dan yang keempat, pakaiannya rapi. Nah, selanjutnya ada penilaian. Penilaian yang pertama dari tugas Ibu kasih 20%, untuk kehadiran juga 20%, untuk ujian tengah semester 30%, dan UAS 30%. Nah, jadi total semuanya itu 100% ya anak-anak. Jadi jangan melalaikan tugas-tugas ataupun kehadiran gitu ya. Walaupun hanya 20%, tapi semuanya itu akan membantu gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak harus mampu gitu ya menjelaskan fungsi, fitur, software pengolah gambar dan teks berbasis vektor. Yang tadi ya, kita akan mempelajari tools dasar di Adobe Illustrator. Yang kedua, anak-anak dapat menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas dalam tujuan pembelajaran yang kedua ini. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami anak-anak kontrak belajar dan tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Paham.
Paham, Bu. Oke. Berarti udah paham semua ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Difokuskan lagi ya anak-anak perhatiannya. Di sini Ibu akan masuk ke pembelajarannya. Terus Adobe Illustrator gitu ya. Yang pertama nih ada selection tool. Nah, selection tool ini fungsinya untuk memilih atau menyeleksi satu atau lebih objek yang sedang kita buat dengan shortcut-nya itu V. Jadi di keyboard itu kan ada macam-macam objek ya. Jadi kalau misalkan kita klik V di keyboard itu tuh bakal langsung ke selection tool. Nah, kalau misalkan kita mau menyeleksi objek itu 5, 3, 10 gitu, itu bisa ya anak-anak pakai selection tool. Jadi buat nyeleksi ya, atau memilih. Nah, coba di sini nih kan ada gambar nih ya, udah Ibu kasih namanya juga itu ya, dari A sampai E. Coba yang dinamakan dengan selection tool tuh ikonnya yang mana nih? Ada yang tahu tidak? Saya Bu, Boleh, Akil? kalau tidak salah yang E Bu, kalau menurut saya itu. Yang E. Oke, terima kasih Akil atas jawabannya. Coba nih dari teman-teman yang lainnya, kira-kira jawabannya apa nih? Apakah ada yang berbeda dari jawaban Akil? Kalau menurut Ijan D, Bu. D, kalau menurut Ijan D. Oke, udah ada 2 jawaban nih, udah cukup ya. Jadi Ibu kasih tahu ya anak-anak, jadi jawaban yang benar itu dari Akil ya, E gitu ya, yang gambar huruf E. Nah, jadi yang gambar E itu benar selection tool. Sementara yang tadi Ijan jawab, yang D itu direct selection tool. Nah, jadi kita langsung saja nih masuk ke poin nomor 2, direct selection tool. Dengan shortcut-nya itu A. Tapi bagus ya, dari Akil dan Ijan udah berani menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, jadi dari selection tool itu untuk menyeleksi, sama menyeleksi, tapi untuk nyeleksinya itu apa sih? Nah, jadi nyeleksinya itu untuk not atau titik pada objek. Jadi kan kalau misalkan kita ada persegi, itu tuh kan tersusun dari titik-titik gitu ya, ada 4 titik. Nah, itu tuh kita bisa seleksi salah satu titiknya ataupun keduanya gitu ya dengan shortcut-nya A. Udah bagus ya. Selanjutnya nih, yang ketiga ada pen tool. Nah, pen tool ini memiliki fungsi untuk membuat objek dengan menghubungkan garis-garis yang terdiri dari titik-titik poin. Anak-anak dapat dengan bebas membentuk objek dengan tools ini. Jadi kalau misalkan kita mau bentuk muka, nah itu bisa gitu ya menggunakan pen tool karena bisa bebas itu menggunakannya tidak terpatok. Nah, coba sekarang Wilham nih yang belum sempat jawab, pen tool itu ikonnya gambarnya yang mana nih? Yang C, Bu. Yang C, oke, mantap. Coba dari yang lainnya, apakah ada jawaban yang berbeda? Dari Ijan atau Akil? Sama Bu, saya juga yang C Bu. Sama, Bu. C. Sama, semuanya berarti C ya, sepakat ya. Jadi benar, yang C itu disebut dengan pen tool. Wah, berarti udah pada tahu ya tools-tools ini. Oke, selanjutnya ada type tool. Nah, type tool ini tuh berfungsi untuk membuat objek tulisan, huruf, teks. Terus kalau misalkan kita mau buat judul atau deskripsi yang panjang, itu tuh bisa menggunakan type tool gitu ya, dengan shortcut-nya itu M ya, T ya anak-anak shortcut-nya. Nah, untuk yang terakhir nih, yang tadi shortcut-nya M berarti ya, ada rectangle tool, memiliki fungsi untuk membuat persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, banyak gitu ya anak-anak, pokoknya bidang-bidang itu tuh bisa dibuat oleh rectangle tool. Oke, di sini karena udah ya materi tools dasarnya, coba pasti anak-anak udah terbayang gitu ya mengenai penjelasan Ibu, tapi supaya lebih terbayang lagi bagaimana cara menggunakannya, di sini Ibu ada video ya anak-anak yang bisa ditonton, agar anak-anak lebih memahami. Oke, Ibu izin share screen lagi ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Sudah ya? Bu, sudah terlihat. Oke, sekarang apakah terdengar tidak suaranya? Kalian pusing. Atau double? Yang kalian tahu ada. Oke, mantap ya. Terdengar. Oke, kita simak ya anak-anak. Banyak tuh pada terus Pak. Tuh, lihat. Banyak kan?
Tool-tool ini bisa diakses dengan mengklik icon tools tersebut atau menggunakan shortcut pada keyboard. Tapi cuma ada beberapa kok yang sering digunakan, sekitar 4, 6, 9, 14 tools lah. Tenang aja, nanti kalian bakalan terbiasa kok. Yang pertama, selection tool. Namanya juga selection tool. Kalian pasti tahu kan ini digunakan untuk apa? Yap, betul. Untuk memilih jodoh. Jadi, tool ini digunakan untuk memilih atau menyeleksi satu atau lebih sebuah objek secara utuh. Contohnya ini. Di sini, kita memiliki dua objek yang saling berdekatan. Dan memindahkan yang pertama, klik dan drag objek tersebut ke arah yang kalian inginkan. Dan jangan lupa, selection tool kalian harus dipilih terlebih dahulu ya. Direct selection tool. Hampir sama seperti selection tool. Tapi untuk yang ini, bukan untuk memilih seleksi node atau pada sebuah seperti ini. Di sini kita mempunyai sebuah persegi nodes di setiap ujungnya. Dan dengan direct selection tool, kita bisa memilih satu atau lebih nodes tersebut untuk diedit. Ini nih yang sangat penting. Pen tool. Yap, ini nantinya tools yang akan sangat-sangat sering kalian gunakan. Fungsinya untuk membuat tab, objek, node, dan juga bisa untuk menghapusnya. Klik pen tool pada artboard untuk membuat sebuah node. Ini dinamakan open path. Sedangkan apabila tertutup seperti ini, dinamakan close path. Untuk menambahkan teks pada Adobe Illustrator, bisa menggunakan tool ini nih, text tool. Cukup klik pada area yang ingin kalian beri tulisan, dan mulai ketik. Yang terakhir adalah rectangle tool. Tool ini digunakan untuk membuat persegi. Bisa persegi panjang atau persegi aja. Untuk persegi panjang, bisa langsung klik and drag dan sesuaikan ukurannya. Untuk persegi, klik and drag serta tahan tombol Shift pada keyboard. Fungsi tombol Shift ini adalah untuk membuat persegi tersebut menjadi proporsional. Ini juga berlaku pada resizing shape. Kalau bikin lingkaran, gimana Kak? Gampang, tinggal klik kanan simbol ini, nanti ada option yang muncul dan pilih deh. Untuk membuat lingkaran, prinsipnya juga sama kok. Klik and drag untuk membuat bentuk elips, dan tahan tombol Shift pada keyboard untuk membuat lingkaran yang sempurna. Jadi itu adalah pengenalan toolbar pada episode kali ini. Nanti. Oke, baik anak-anak udah menonton semua ya video yang Ibu tampilkan tadi. Berarti anak-anak udah nambah juga nih pemahaman sama melihat gambarannya secara langsung. Nah, coba apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya paling Bu ada yang mau ditanyain. Ya, Kil. Tadi itu masih agak bingung gitu tentang yang direct selection tool sama yang selection tool yang biasa gitu. Nah itu mungkin boleh dijelaskan lagi Bu? Oke, boleh ya. Nanti Ibu sekarang nih, Ibu izin share screen berarti untuk mempraktekkan apa perbedaan dari selection tool sama direct selection tool. Nah, ini share screen Ibu apakah sudah terlihat? Terlihat Bu. Oke, pertama ya kita buat dulu layernya ya di file terus di new atau bisa Ctrl+N. Oke, langsung saja. Nah, untuk yang pertama yang selection tool ada di sebelah kiri yang warnanya hitam. Terus temennya nih ada di sebelah kanan yang direct selection tool dengan shortcutnya A.
Nah, coba kita buat rectangle dulu gitu ya anak-anak. Tadi juga kan udah dikasih tahu ya di video juga. Rectangle itu kita bisa klik shift untuk buat persegi agar proporsional. Nah, coba kita bikin dua gitu ya. Kita berbeda warna. Bikin lagi, satu lagi. Nah, udah ya kita buat rectangle contohnya. Setelah itu coba kita ke yang selection tool dulu gitu ya. Jadi selection tool tuh kita bisa menyeleksi lebih dari satu objek gitu ya. Jadi kita bisa menyeleksi kedua persegi ini gitu ya anak-anak. Yang pertama kita yang pink dulu nih, klik. Setelah itu kita juga bisa menyeleksi yang warna orange ini dengan kita di keyboard ada shift gitu ya. Kita juga bisa klik gitu. Jadi terseleksi gitu ya dua-duanya. Itu yang pertama selection tool. Nah, selanjutnya untuk direct selection tool itu tuh untuk menyeleksi titik-titiknya gitu ya. Tuh kan di sini di persegi itu banyak titiknya. Tuh ada 1, 2, 3 banyak gitu ya ada. Nah, kita pengen ngerubah tuh titik-titiknya, pengen merubah bentuknya dengan tools yaitu direct selection tool dengan shortcutnya A. Kalau misalkan kita di keyboard pencet A, itu tuh bakal langsung ke direct selection tool. Nah, misalnya kita mau merubah titik yang sebelah kanan atas ini ya. Bentar ya anak-anak. Kita harus seleksi dulu ya ininya objeknya. Setelah itu kita klik. Terus kita klik juga titiknya, setelah itu kita bebas itu yang merubah seperti apa. Itu juga misalkan yang bawahnya. Nah, seperti itu, Akil, bakal sudah bisa dipahami? Oh ya Bu, jadi paham kalau selection tool tuh jadi milih seluruh objeknya gitu ya, satu atau dua objek kita bisa pilih langsung semuanya. Kalau yang direct selection tool tuh kita lebih spesifik gitu ya, milih yang titik-titik itu bukan Bu? Iya, betul banget. Oh, Berarti Akil udah paham ya sekarang? oh ya Bu, makasih banyak Bu. Oke. Oke, Ibu stop dulu ya screen-nya. Berarti udah ya, udah paham semuanya anak-anak. Dari Akil juga tadi udah ada pertanyaan, semoga anak-anak yang lainnya juga semakin paham gitu ya dengan praktek yang Ibu berikan tadi. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita diskusi nih anak-anak? Karena biar Ibu tuh tahu gitu ya, anak-anak tuh udah paham banget sama materi yang Ibu kasih atau masih ada yang kurang dipahami gitu ya. Nah, Ibu bisa lihat dari diskusi kalian gitu ya. Nah, jadi diskusinya gampang ya anak-anak. Di sini Ibu udah ada buku nih ya, cover buku gitu ya, bukunya Don't Be Sad gitu ya. Di sini Ibu ingin anak-anak mendiskusikan per kelompok gitu ya. Di sini kelompoknya ada Akil, Wilham, sama Ijan, satu kelompok gitu ya, untuk mendiskusikan membuat cover buku ini tuh menggunakan tools apa saja gitu ya di dalamnya. Misalkan tadi ada selection tool, dari selection tool itu tuh dijelaskan di belah mana gitu ya, supaya anak-anak semua bisa memahami gitu ya materi yang Ibu berikan. Nah, mungkin tadi bukunya tidak terlihat jelas ya. Di sini Ibu akan share screen saja fotonya. Nah, ini ya, didiskusikan oleh anak-anak semua. Nanti Ibu beri waktu selama 10 menit. Dan setelah itu masing-masing dari kelompoknya dan masing-masing individu di kelompoknya harus bisa menyampaikan ya, bukan hanya perwakilan kelompoknya. Apakah bisa dipahami anak-anak? Gimana Bisa Bu. Izan? Akil? Oke, bisa. Mantap ya, berarti semuanya bisa dipahami. Di sini Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Silahkan berdiskusi anak-anak. Oke, anak-anak udah 5 menit nih, udah 5 menit berlalu nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau ada yang kurang paham gitu mengenai diskusinya atau materinya? Dari Izan, Wilham, atau Akil? Saya Bu, izin bertanya. Iya, gimana Wilham? Kita itu harus cari berapa tuh sih Bu yang dipakai itu? Oke, jadi
bebas ya, itu Ibu nggak patok harus 1 atau 10 gitu ya. Pokoknya bebas ditemunya kalian gitu ya. Misalkan ada 3, ya nggak apa-apa 3, tapi nanti minimal harus ada 1 gitu ya yang ditemuin. Masa aja nggak ada gitu ya. Gitu Wilham, jadi nggak ada batasannya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Oke, dilanjutkan ya diskusinya anak-anak. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung panggil Ibu aja ya, karena Ibu standby di sini. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, apakah sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah Bu. Sudah. Ijan, sudah selesai diskusinya? Udah, Bu. Sudah, oke. Akil gimana nih? Akil kayaknya masih belum selesai nih. Iya Bu, masih dikit lagi Bu. Tapi udah ini dah Bu. Udah aman ya. Oke, mungkin sambil Akil ini coba Ibu kasih tahu lagi ya. Jadi kalian harus jelasin toolsnya apa aja, terus diimplementasinya di sebelah mana itu di cover bukunya. Oke, mungkin sekarang karena waktunya juga udah habis, kita juga udah di akhir pembelajaran, agar lebih cepat gitu ya anak-anak. Coba sekarang siapa yang mau menjelaskan untuk pertama kalinya nih, tools apa yang dipakai di cover buku ini? Coba. Saya dulu aja deh Bu. Boleh, Akil. Oke, tadi tuh saya ngebahas ini tentang type tool Bu. Jadi kan jelas gitu ya. Di tiap ini juga di desainnya ada kayak tulisan-tulisan kayak gitu. Nah itu dibuatnya pakai type tool gitu. Kayak misalnya dari judulnya, terus juga dari nama penulis, sama yang caption atau slogan gitu yang di tengah itu. Nah itu pakai type tool Bu. Oke, mantap. Oke, berarti tools yang pertama type tool. Udah bener ya? Karena memang kelihatan jelas gitu ya, ada teks di dalam cover buku ini. Oke, mantap Akil, terima kasih. Oke, mungkin yang lainnya nih, Izan atau Wilham nih yang mau jadi orang kedua untuk menjelaskan. Boleh, Bu, dari Ijan dulu. Boleh, silakan Izan. Yang kedua itu ada selection tool, Bu, untuk menyeleksi gambar-gambar kayak yang dicontoh itu, Bu. Kayak ada gambar elips yang di tengah itu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, benar juga nih, keren juga ya Izan, berarti udah tahu selection tool. Nah, udah ada 2 nih toolsnya, type tool sama selection tool. Nah, coba yang terakhir Wilham nih, ada tools apa aja sih Wilham? Nah Bu, yang selanjutnya itu ada pen tool gitu Bu. Untuk membuat objek gambar elips yang menjadi subjek utama yang sebelumnya sama Ijan dijelasin gitu Bu. Oke, benar juga ya. Jadi kalau misalkan kita buat elips juga, kita bisa buat manual pakai pen tool gitu ya, yang udah Wilham katakan. Oke, mantap anak-anak, udah bisa menjelaskan semuanya. Ibu juga kayak udah merasa puas gitu ya, karena anak-anak udah paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Dari Akil, Izan, Wilham, udah bisa menjelaskan masing-masing tools dari cover buku ini. Nah, walaupun udah jam 2 lebih 22 gitu ya, udah di ujung pembelajaran kita, tapi harus tetap semangat ya, karena di sini Ibu akan memberikan latihan soal nih ke anak-anak ya. Nah, di sini latihan soalnya bisa dibuka, udah Ibu kirim juga di WA group ya anak-anak. Ibu kasih waktu selama 10 menit buat anak menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Seputar tadi ya, seputar tools, jawabnya gampang, benar atau salah. Jadi ada pertanyaan, menurut anak-anak itu pernyataannya benar atau salah. Oke, anak-anak selamat mengerjakan ya. Oke, karena waktunya sudah 10 menit ya, sudah selesai mengerjakannya. Izan, Wilham, Akil, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Akil. Wilham sudah. Izan sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Udah pada lemes ya, udah di akhir. Tapi harus semangat. Karena udah beres juga pembelajaran kita, karena teman-teman semua udah ngisi soal juga, udah tadi menjelaskan juga presentasi ya. Nah, tapi sebelum ditutup, terakhir nih Ibu mau kasih kalian tugas gitu ya anak-anak.
Tugasnya gampang, kayak yang tadi, membuat cover buku. Nah, cover buku ini, tapi ini buatan kalian, jadi original buatan kalian gitu ya. Nanti juga harus dijelasin tools yang dipakai sama maksud dari cover buku itu tentang apa gitu ya, menceritakan tentang apa gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya anak-anak. Apakah dapat dipahami tugasnya? Siap Bu, dapat dipahami. Oke, baik. Yang terakhir nih, Ibu ingin dari anak-anak satu orang saja menyimpulkan kembali pembelajaran yang udah kita lalui hari ini gitu ya. Boleh, siapa nih yang mau? Nanti Ibu kasih nilai tambahan. Saya aja, Bu. Boleh, Akil. Wah, mantap. Oke, tadi itu yang ngejelasin tentang tools gitu ya yang ada di Adobe Illustrator. Nah, yang pertama tuh ada selection tools, ada direct selection tool, terus ada pen tool, ada rectangle tool, sama type tool. Oke, mantap. Udah lengkap semua ya nama-nama dari tools yang udah kita pakai, yang udah kita pelajari juga. Terima kasih Akil udah berani nih buat menyampaikan kesimpulannya. Ibu lengkapin ya. Jadi yang pertama tuh tadi selection tool tuh untuk memilih dan menyeleksi objek. Yang kedua, direct selection tool untuk menyeleksi titik gitu ya. Yang ketiga, pen tool untuk menghubungkan garis-garis. Yang keempat, itu atau text tool untuk membuat teks dan huruf. Yang terakhir, rectangle tool untuk membuat persegi, lingkaran, polygon tool, atau yang lainnya gitu ya, anak-anak yang bersudut. Oke, mungkin itu ya kesimpulan dari Akil dan Ibu juga udah nambahin. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung di WA Group atau Japri Ibu mengenai tugas atau pembelajarannya ada yang masih kurang dipahami gitu ya. Ibu terbuka ya anak-anak. Oke, mungkin terakhir deh, apakah ada yang ingin tanyakan dulu mengenai tugasnya? Apakah sudah dipahami semua? Cukup ya? Oke, dari muka-mukanya udah cukup ya? Udah angguk-angguk. Oke, baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga materinya bisa dipahami, diingat terus ya, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ke esokan harinya gitu ya, untuk tugasnya juga. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa bersama. Oke, untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.